Struktur makhluk hidup. Struktur makhluk hidup terdiri dari unsur-unsur yang bergabung menjadi senyawa. Senyawa-senyawa tersebut kemudian membentuk protoplasma. Kemudian protoplasma membentuk sebuah sel, dan sel kemudian membentuk sebuah jaringan. Dari jaringan tersebut kemudian membentuk sebuah organ, dan organ membentuk sebagai individu. Energi matahari mengalir ke organisme, kemudian oleh autotrof diubah menjadi makanan. Kemudian konsumen 2 dan 3 sebagai heterotrof yang memakan organisme lain untuk mendapatkan makanannya. Detritivor dan pengurai sama-sama memakan sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mati serta materi mati lainnya. Mereka bergantung pada jaringan mati untuk mendapatkan makanan. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, di mana jaringan berfungsi untuk menjalankan tugas tertentu dalam suatu organisme atau tubuh. Organ sendiri merupakan struktur yang terdiri dari berbagai jenis jaringan yang bekerja sama untuk melaksanakan fungsi tertentu. Sel terbagi menjadi dua, yaitu prokariotik dan juga eukariotik. Prokariotik merupakan sel yang lebih sederhana dan tidak memiliki membran inti, sedangkan eukariotik lebih kompleks dan memiliki membran inti yang memisahkan materi genetik dari sitoplasma. Sel hewan memiliki membran sel, nukleus, sitoplasma, nukleolus, badan Golgi, mitokondria, vakuola, lisosom, retikulum endoplasma, dan membran sel. Sedangkan sel tumbuhan sendiri memiliki dinding sel, membran sel, kloroplas, nukleolus, retikulum endoplasma, nukleus, mitokondria, vakuola, badan Golgi, dan juga dinding sel. Untuk sel hewan dan sel tumbuhan memiliki beberapa perbedaan. Sel hewan sendiri biasanya berukuran lebih kecil, tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki plastida, tidak terdapat vakuola. Jika ada, umumnya berjumlah lebih sedikit dan berukuran lebih kecil. Terdapat badan Golgi yang menonjol, lisosom berjumlah lebih banyak, dan terdapat sentrosom dengan sentriol. Sedangkan untuk sel tumbuhan sendiri berukuran lebih besar, memiliki dinding sel, memiliki plastida, umumnya terdapat vakuola, tetapi hanya satu vakuola berukuran besar. Terdapat dikitiosom, tidak terdapat lisosom, dan tidak terdapat sentrosom juga Pembelahan sel. Dua macam pembelahan sel, yaitu yang pertama mitosis dan kedua meiosis. Mitosis berlangsung satu tahap, menghasilkan dua sel anakan yang sama dengan induknya, terjadi pada sel tubuh, berfungsi untuk pertumbuhan, sedangkan pada organisme monosel berfungsi untuk reproduksi. Meiosis berlangsung dua tahap, menghasilkan 4 sel anakan yang kromosomnya setengah dari induknya, terjadi pada sel kelamin dan berfungsi untuk reproduksi. Pada mitosis terjadi 5 fase, yaitu interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Meiosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari sel induk. Proses ini terjadi dalam 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Proses ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap 1 interfase 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Kemudian tahap 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Virus adalah jasad hidup yang satuan dasarnya bukan sel. Satuan dasar virus yaitu virion yang merupakan molekul DNA atau RNA yang disusungi oleh protein. Siklus virus dibedakan menjadi dua, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Untuk siklus litik, urutan proses infeksi yaitu pertama, absorpsi partikel virus pada sel inang. Yang kedua, penetrasi asam nukleat virus ke dalam sel inang. Ketiga, replikasi asam nukleat virus dalam sel inang, lalu pembentukan kapsomer dan bagian penting virus, lalu perakitan atau rekombinasi asam nukleat dan kapsomer menjadi partikel virus baru. Kemudian ada pembebasan partikel virus dari sel inang. Kemudian ada siklus lisogenik. DNA virus mengisi pada kromosom sel inang, tapi penyisipan tersebut tidak mengakibatkan sel inang lisis, melainkan mengakibatkan kromosom sel mengandung DNA virus. Kemudian
Kemudian terdapat beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh virus. Yang pertama yaitu TMV atau tobacco mosaic virus yang menyebabkan bercak kuning pada daun tembakau. Kemudian ada TYMV atau turnip yellow mosaic virus yang mengakibatkan daun mengulung pada tanaman kapas dan lobak. Kemudian ada tungro pada tanaman padi disebabkan oleh virus tungro. Terakhir ada penyakit kanker pada tanaman jeruk disebabkan oleh CPVD. Selanjutnya yaitu sifat-sifat virus. Virus merupakan zat hidup yang ukurannya sangat kecil, hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Sifat virus yang pertama yaitu tersusun atas satu molekul DNA atau RNA dan protein serupung atau kapsid. Yang kedua yaitu tidak dapat membelah secara mandiri. Ketiga, virus tidak dapat menghasilkan energi sendiri. Dan terakhir, virus sebagai parasit obligat pada manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, dan actinomycetes. Tanaman terdiri dari 3 organ utama, akar, batang, dan organ daun. Organ ini terdiri dari berbagai jaringan yang melakukan fungsi-fungsinya. Sejumlah besar sel khusus bersama-sama membentuk jaringan-jaringan tanaman yang ditandai dengan klasifikasi serta fungsinya. Ada 2 tipe dasar jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Mari kita lihat pada jaringan meristem. Jaringan meristem yang membantu dalam pertumbuhan tanaman karena jaringan meristem memiliki kemampuan untuk membelah sel meristem mirip umumnya kecil, tertutup dalam dinding sel tipis dan kubus berdasarkan letaknya. Jaringan meristem diklasifikasikan menjadi meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkala. Jaringan permanen tidak lain adalah jaringan meristem yang matang dan berdiferensiasi untuk membantu berbagai jenis jaringan. Berdasarkan kesamaan dari selnya, jaringan permanen diklasifikasikan menjadi jaringan permanen sederhana dan jaringan permanen kompleks. Disebut jaringan permanen sederhana karena terdiri dari sel yang sama yang memiliki asal-usul yang sama berdasarkan fungsinya. Jaringan ini diklasifikasikan menjadi parenkim, kolenkim, dan scalenkim. Jaringan parenkim memiliki bentuk sel oval dengan dinding tipis dan memiliki ruang antar sel yang luas. Jaringan ini membantu dalam proses penyimpanan fotosintesis dan juga membantu tanaman air mengapung. Jaringan ini dapat ditemukan pada akar batang bunga yang hidup. Jaringan kolenkim terdiri dari sel hidup dan memanjang. Jaringan ini memberikan elastisitas, dukungan mekanik, dan kekuatan tarik bentuk tubuh tumbuhan. Jaringan ini ditemukan terutama di korteks batang dan daun. Jaringan scalenkim terdiri dari sel-sel mati yang memiliki dinding sel sangat tebal dan mengandung lignin. Jaringan ini melindungi tanaman. Jaringan scalenkim ada di batang, daun, dan melindungi keras pada biji. Kemudian kita beralih ke jenis kedua jaringan permanen kompleks. Namanya menunjukkan jaringan permanen kompleks tersusun atas lebih dari satu jenis sel. Jaringan ini diklasifikasikan ke dalam xilem dan floem. Jaringan xilem adalah jaringan permanen kompleks yang terdiri dari beberapa bagian tersebut. Jaringan ini mengangkut air dan mineral dari akar ke bagian tanaman lain. Jaringan floem terdiri dari beberapa bagian tersebut dan berfungsi mengangkut makanan dari daun ke bagian dari tanaman lain. Unsur hara merupakan nutrisi yang terkandung di dalam tanah yang juga merupakan kebutuhan hidup bagi tanaman sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan tanaman. Unsur hara dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu unsur hara makro. Muncul terdiri dari nitrogen, fosfor, dan kalium. Sebagai unsur hara primer juga ada belerang, kalsium, dan magnesium sebagai unsur hara sekunder. Berikutnya unsur hara mikro. Unsur hara mikro dibutuhkan tanaman dalam jumlah kecil, antara lain mangan, boron, seng, tembaga, dan molybdenum. Pada tanaman penyerapan unsur hara dibedakan menjadi 2. Yang pertama penyerapan unsur hara oleh akar, yang kedua penyerapan unsur hara oleh daun. Penyerapan unsur hara pada akar terjadi dengan 3 cara, yaitu intersepsi, aliran massa, dan difusi. Mekanisme yang terjadi pada intersepsi akar adalah pergerakan akar yang memperpendek jarak antar tanaman dengan keberadaan unsur hara. Peristiwa ini terjadi karena akar tanaman tumbuh memanjang sehingga memperluas jangkauan tersebut. Berikutnya pada aliran massa, yaitu suatu mekanisme gerakan unsur hara di dalam tanah menuju ke permukaan akar. Lebih rendah dibandingkan dengan larutan tanah. Penyerapan unsur hara pada daun terjadi karena adanya difusi dan osmosis melalui sehingga mekanisme pun berhubungan langsung dengan membuka dan menutupnya stomata.